Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rushd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian rutin Markas Inayah Saudi Arabia bersama saya Al-Fakhirillah Azza wa Jal. Pembahasan tentang pokok-pokok akidah Islam, pokok-pokok keimanan yang disadur dari kitab karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sempat terputus atau ditangguhkan karena ada kajian-kajian tematik yang pernah kami sampaikan, sehingga kami perlu mengingatkan bahwa ini adalah kajian ke-9. Kalau menyimak kembali kajian sebelumnya, yaitu kajian ke-8, maka kita telah membahas tentang buah-buah daripada rukun-rukun Islam. Hikmah atau pengaruh dan juga tujuan dari rukun-rukun Islam, syahadat, salat, zakat, saum, dan haji. Dan alhamdulillah telah kita bahas secara tuntas. Bagi siapa yang ingin kembali mengingat atau mengulangnya, silakan, karena ada dalam rekaman kajian Markas Inayah ini di fanpage Markas Inayah. Ikhwatal iman, a'azzanillahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan tentang kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan pembahasan sekarang adalah tentang pokok-pokok akidah Islam. Syekh rahimahullah azza wa jal memulai pembahasan tentang pokok-pokok akidah Islam dengan mengingatkan hakikat agama Islam. Karena dalam pembahasan sebelumnya beliau menjelaskan tentang agama Islam. Apa itu agama Islam? Beliau menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang diutus atau diwahyukan kepada Rasulullah SAW dengan syariat khusus yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Dan beliau menegaskan bahwa agama Islam terdiri dari terdiri dari akidah dan syariat. Dan ini adalah poin yang sangat penting.
Sekali lagi, agama Islam terdiri dari akidah dan syariat. Keduanya tidak bisa dipisah. Oleh karena itu, hal ini menolak keras pemahaman sekuler yang membedakan antara akidah dan syariat. Pemahaman sekuler yang mengatakan agama untuk agama, agama untuk Allah, agama untuk diri sendiri, sedangkan dunia tidak ada campur tangan agama. Sehingga dalam pemahaman sekuler, agama ada dalam hati saja. Atau agama merupakan hak individu tanpa ada gangguan atau tanpa ada kontrol, tanpa ada amar ma'ruf nahi munkar, tanpa ada pengawasan dari luar. Sekali lagi, Islam adalah agama yang menyatukan antara akidah, keyakinan dalam hati, dan juga syariah, pengamalan agama dalam praktik kehidupan sehari-hari, praktik anggota badan, praktik harta, praktik hubungan sosial, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga negara. Itulah Islam. Hubungan ini diatur oleh syariat Islam dan menjadi ibadah. Sehingga dalam Islam ibadah tidak hanya terbatas, tidak hanya terkait ritual-ritual ibadah, ritual-ritual yang ada dalam rumah ibadah yang disebut dengan masjid. Tapi ibadah dalam agama Islam mencakup seluruh kehidupan seorang muslim. Hatinya, jiwanya, gerak-geriknya, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, lingkungannya, mulai dari lingkungan rumah, keluarga, kemudian tetangga, kemudian masyarakat dan negara, semuanya diatur oleh syariat, oleh agama, dan merupakan ibadah sekali. Ini perlu saya tegaskan dari awal, sehingga orang-orang yang mengaku Islam, mengaku agama Islam, namun memisahkan antara akidah dan syariah, memisahkan antara agama dan dunia, memisahkan antara urusan ibadah di masjid dengan urusan di pasar, urusan di kantor, urusan di pemerintahan, maka sebenarnya mereka tidak memahami Islam. Mereka tidak memahami Islam yang sebenarnya. Kemudian Syekh setelah mengingatkan hakikat agama Islam, beliau melanjutkan dengan pembahasan inti, yaitu pokok-pokok akidah Islam. Dan saya perlu mengingatkan kembali, akidah di sini lebih identik dengan keyakinan dalam hati. Akidah lebih identik dengan keyakinan dalam hati. Oleh itu ketika Syekh menjelaskan tentang pokok-pokoknya, Syekh menjelaskan rukun-rukun iman. Jadi akidah dan iman ini satu istilah untuk keyakinan yang ada dalam hati. Disebut iman karena
keimanan atau keyakinan atau pembenaran itu ada dalam hati. Itu juga disebut akidah yang mengikat, apa yang diikat itu keyakinan-keyakinan juga ada dalam hati. Jadi yang disebut dengan akidah Islam adalah keyakinan-keyakinan tentang keimanan dan pokok-pokoknya ada dalam rukun-rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar baik buruknya. Kemudian setelah menyebutkan rukun-rukun iman tersebut yang merupakan pokok akidah Islam, kemudian Syekh melanjutkan bahwa pokok-pokok tersebut dilandasi oleh dalil-dalil. Ditunjukkan oleh dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber akidah Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang rukun-rukun iman ini, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Dalam ayat tersebut disebutkan rukun-rukun iman yang 5. Ada 6, tapi dalam ayat ini disebutkan 5 saja. Meskipun, sekali lagi, rukun iman kepada qada dan qadar adalah bagian dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun dalam ayat tersebut disebutkan hanya 5, hakikatnya rukun iman kepada takdir bagian dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena takdir merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu Allah, kemudian catatan Allah, kemudian kehendak Allah dan ciptaan Allah. Semuanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang mukmin, seorang muslim tidak bingung dan tidak heran mengapa kok cuma disebutkan 5 saja rukun iman, padahal ada 6 dalam ayat tersebut. Maka jawabannya karena rukun iman kepada takdir merupakan bagian dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata kita dapatkan ayat tentang iman kepada takdir ini dalam surah lain. Dan perlu kami tegaskan bahwa hujiatul Quran atau kehujahan Al-Quran ada di seluruh Al-Quran yang jumlah suratnya 114 surat, yang jumlah juznya 30 juz, maka seluruhnya merupakan hujjah. Sehingga di mana saja kita dapatkan hujjah tersebut atau kita dapatkan ayat-ayat, maka hal tersebut atau ayat tersebut merupakan hujjah meskipun di lain surah. Seperti ini. Tadi yang kita baca ayat pertama ada dalam surat Al-Baqarah yang menyebutkan 5 rukun iman. Kemudian secara eksplisit, secara jelas, rukun iman kepada takdir disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qamar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ya. Bagaimana? Apakah ayat ini bisa menjadi hujjah? Karena berbeda tempatnya, bukan di surah Al-Baqarah, maka jawabannya ya. Bisa menjadi hujjah karena Al-Quran itu semuanya, seluruhnya hujjah. Dan ayat tentang qadar juga disebutkan dalam beberapa
ayat yang lain, sebagai firman Allah dalam surat Al-Hadid misalnya, wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ini juga menunjukkan salah satu tingkatan takdir, yaitu kitab atau catatan yang merupakan dalil tentang adanya atau dalil tentang iman kepada takdir. Dan insya Allah nanti akan kita kupas secara mendalam dalam pembahasan tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara umum bahwa rukun iman yang 6 tersebut berlandaskan dalil dalam Al-Quran Al-Karim. Adapun dalam sunnah Rasulullah SAW atau dalam hadis, maka ada satu dalil yang sangat jelas menegaskan tentang rukun-rukun iman, sebagaimana dalam hadis Jibril yang terkenal, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman, Rasul menjawab, al-iman, iman adalah tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan lafaz atau teks dari Rasulullah SAW ini sangat jelas. Disebutkan semua rukun iman yang 6 dan merupakan tafsir serta definisi keimanan yang sebenarnya. Karena Rasul mengatakan, bersabda, al-imanu, iman adalah antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, kemudian iman kepada takdir yang baik dan buruk. Ini adalah dalil para ikhwan dan akhwat. Mengapa perlu kita ketahui? Karena akidah atau keimanan yang kita yakini harus berlandaskan dalil atau hujjah. Dari mana kita mendapatkan akidah atau keyakinan ini? Dan ini sekali lagi menjadi salah satu pokok manhaj Ahlussunnah juga dalam berakidah, bahwa sumber akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Al-Quran dan Sunnah, tidak selainnya. Maka sangat salah jika akidah dan perkara-perkara akidah diambil dari selain Al-Quran dan Sunnah. Diambil dari mimpi, diambil dari ilham, ya, diambil dari getaran hati misalnya, ya, atau diambil secara taklid buta dari para guru, dari para syekh, daripada wali, dari para wali misalnya, yang tidak ada landasannya dalam Al-Quran. Sekali lagi, taklid buta dari para guru, daripada wali, dari para syekh yang tidak ada dalilnya atau bertentangan dengan dalil. Nah, kalau taklid itu bertentangan dengan dalil, tidak boleh. Yang boleh itu taklid kepada dalil atau kepada orang yang berdalil, ya, seperti itu. Bukan juga sumber akidah adalah hasil perenungan seseorang, misalnya bersemedi, seseorang misalnya tidak makan, tidak minum selama sekian puluh hari. Ini semua bukan sumber-sumber akidah yang benar. Sumber akidah yang benar hanya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Baik, ini perlu saya tegaskan supaya tidak ada keraguan, ya, karena sangat disayangkan realita dalam kehidupan masyarakat Muslim masih menunjukkan banyaknya kekufuran, banyaknya kesyirikan, banyaknya tahayul bid'ah dan khurafat, apalagi dalam bidang akidah, ya, praktek-praktek dukun, praktek-praktek paranormal, apalagi sekarang dengan adanya media sosial, ya, begitu cepat
dan berkembang di tengah-tengah masyarakat karena kebodohan dan kejahilan sebagian kaum muslimin. Ya. Karena kebodohan dan kejahilan tersebut, banyak di antara mereka yang meyakini dan menerima serta membenarkan praktek-praktek akidah atau keyakinan yang bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Para ikhwan dan akhwat a'azzanillahu wa iyyakum, setelah pembahasan singkat tentang rukun-rukun akidah Islam, kemudian dalil-dalilnya, Syekh melanjutkan kembali pembahasan tentang rukun yang pertama. Rukun akidah yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menegaskan bahwa iman kepada Allah mencakup 4 hal. Dan sebelum saya sebutkan cakupan-cakupan iman kepada Allah, saya ingatkan kembali makna atau definisi iman. Ingat, apa itu iman? Maka jawabannya, iman adalah keyakinan dalam hati, pembenaran dalam hati, yang diikrarkan atau diucapkan oleh lisan, dan diwujudkan, dibenarkan dalam anggota badan. Nah, inilah definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yaitu keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan, diikrarkan oleh lisan, dan diwujudkan, dibenarkan, dipraktikkan dalam anggota badan. Ingat ya, di rukun iman. Jadi bukan sekedar keyakinan saja, tanpa adanya ikrar dalam lisan, begitu dalam amal perbuatan. Itu ada definisi yang sangat singkat bahwa iman adalah qaulun wa amal. Ya. Qaulun wa amal. 2 kata saja. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan hati, yaitu ikrar dalam hati, karena hati juga bisa berucap, bisa berkata. Perkataan hati adalah apa? Pengakuan. Pembenaran dalam hati. Ucapan hati, perkataan hati yang tadi berupa pengakuan serta pembenaran. Kemudian kedua, ucapan lisan, diucapkan. Kemudian ketiga, amal. Ya, qaulun wa amal. Amal di sini maksudnya amal, bisa amalan hati, juga amalan anggota badan. Adapun 4 cakupan yang dimaksud adalah yang pertama, iman dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita beriman, yang pertama kali harus kita imani adalah iman dengan wujud Allah, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau itu ada, kita meyakini dan nanti kita menyembah Rabb atau Tuhan yang ada. Baik. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dan tidak bisa diragukan, karena ditunjukkan oleh 4 hal. Ditunjukkan oleh 4 hal. Yang pertama ditunjukkan oleh fitrah. Kemudian ditunjukkan oleh akal. Ditunjukkan oleh syariat, Al-Quran, juga sunnah. Dan ditunjukkan oleh his atau panca indera. Jadi adanya Allah itu ditunjukkan oleh fitrah secara fitrah. Kemudian ditunjukkan oleh akal sehat. Dan juga ditunjukkan oleh syariat, Al-Quran, dan juga kitab-kitab sebelumnya. Kemudian juga ditunjukkan oleh panca indera kita. Kemudian Syekh rahimahullah membahas satu persatu, ya, dalil fitrah, kemudian dalil akal, dan juga dalil dalam Al-Quran, begitu juga dalil panca indera. Ikhwati azanillahu wa iyyakum, tentang fitrah.
Fitrah kita menunjukkan bahwa Allah itu ada. Dalil Al-Quran jelas menegaskannya dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini Al-Quran, ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa iman kepada Allah, iman kepada adanya Allah itu merupakan fitrah. Setiap bayi mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah." Adalah setiap bayi yang terlahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah mengakui adanya Allah. Fitrah mengakui bahwa Allah adalah Rabb yang menciptakannya. Kemudian nanti kata Rasulullah, fitrah tersebut bisa berubah tergantung pada kondisi, terutama kondisi keluarga, orang tuanya. Kalau orang tuanya Muslim, maka si bayi tetap Muslim, si anak tetap Muslim. Tapi jika orang tuanya Yahudi, orang tuanya Nasrani, Majusi, maka si bayi pun akan berubah menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau Majusi. Ini dalil tentang fitrah, bahwa iman kepada Allah, adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah Rabb, ditunjukkan oleh fitrah setiap manusia. Kecuali sekali lagi fitrah yang sudah rusak, fitrah yang sudah buruk, ya, maka bisa berubah. Bisa berubah dan tidak lagi mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hukum anak-anak yang masih kecil sebelum balik, baik anak-anak orang kafir atau anak-anak orang musyrik, maka yang benar insyaAllah ta'ala, anak-anak tersebut berada dalam keadaan fitrah. Meskipun orang tuanya musyrik atau kafir, tapi si anak masih dalam keadaan fitrah. Sehingga kalau mati dan meninggal, maka dia akan meninggal dalam keadaan fitrah. Secara dunia bisa saja dia dikuburkan atau diurus jenazahnya secara non-Islam, ya, non-Muslim, dan dikuburkan misalnya di kuburan orang-orang kafir, bukan kuburan orang Muslim, tapi di akhirat insyaAllah ta'ala mereka berada dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena dalam keadaan fitrah. Hatinya, jiwanya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb dan ada. Ini sekali lagi membedakan fitrah tadi. Fitrah anak-anak dan fitrah yang sudah berubah. Sekali lagi, fitrahnya anak-anak tidak berubah. Sehingga mereka yang mati dalam keadaan anak-anak, insya Allah ta'ala berada di dalam surga. Ikhwati, azanillah wa iyyakum. Kemudian Syekh melanjutkan penjelasannya tentang dalil akal. Bahwa akal kita menunjukkan Allah itu ada. Bagaimana dan seperti apa? Ketika kita melihat sekeliling kita, ketika melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari penglihatan kemudian akal kita mencerna. Dan terkadang dalil akal ini tidak terlihat. Ya. Ini yang membedakan dalil
akal dan dalil panca indera, dalil his. Apa bedanya? Kalau dalil akal ini nggak mesti terlihat, tapi akal kita mencerna dan memahami. Adapun dalil his atau dalil yang bisa dibuktikan oleh panca indera, itu memang bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Ini perbedaan detailnya. Ya. Adapun dalil akal tidak mesti terlihat, tapi kita bisa mencerna dan memahami. Misalnya, setelah kita melihat alam semesta, maka akal kita mencerna tidak mungkin alam ini terjadi tanpa pencipta, tanpa adanya pencipta. Itu satu. Atau terjadi begitu saja, muncul. Tidak mungkin. Karena secara akal saja, kalau kita ingin makan, tidak mungkin tiba-tiba muncul di meja nasi goreng, bakso, tidak mungkin, mustahil. Ada yang membuat. Tukang bakso atau keluarga kita. Ya, secara akal demikian. Kemudian juga tidak juga dia menciptakan dirinya sendiri. Gunung menciptakan gunung, langit menciptakan langit, pohon menciptakan pohon. Tidak mungkin, mustahil. Bagaimana? Makanan juga membuat sendiri, bakso membuat sendiri, nasi goreng membuat sendiri. Tidak mungkin. Ini mustahil secara akal. Jadi akal yang sehat menunjukkan bahwa harus dan pasti ada yang menciptakan. Ada. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud dengan dalil akal. Bahwa akal kita memahami, mencerna, dan menunjukkan bahwa ada pencipta, ada Allah, ada Rabb. Karena makhluk itu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri dan juga tidak mungkin tercipta begitu saja tanpa ada pencipta. Ini penjelasan singkat tentang dalil akal. Para ikhwan dan akhwat. Dan ini telah Allah tegaskan dalam sebuah ayat dalam surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini adalah dua pernyataan yang tidak mungkin terjadi. Kata Allah, apakah mereka diciptakan tanpa adanya pencipta? Jadi tercipta begitu saja? Satu, pernyataan yang salah. Atau kata Allah, apakah mereka menciptakan diri sendiri? Mereka menciptakan sendiri. Pernyataan ini juga salah. Oleh karena itu kesimpulannya harus ada pernyataan yang benar yang ketiga, yaitu bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subhanallah, Jubair radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat ini, dan saat itu beliau dalam keadaan musyrik. Tapi beliau memahami. Beliau mencerna. Beliau mengatakan, hatiku seolah-olah akan terbang. Terhanyut. Dan itulah pertama kali iman menancap dalam hatiku. Karena memang sesuai dengan akal sehat. Apakah kita bisa menciptakan diri kita sendiri? Atau kita tercipta begitu saja tanpa pencipta? Kalau akal sehat, bila seorang memiliki akal sehat, maka dia akan beriman kepada Allah. Sebagaimana Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ya, inilah penjelasan singkat tentang dalil akal, bahwa akal menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil yang ketiga itu dalil syar'i, Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, bahwa seluruh kitab-kitab tersebut telah menjelaskan tentang hakikat ini, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Bahkan turunnya Al-Quran dan kitab-kitab itu sendiri dari mana dan siapa merupakan pertanyaan yang jawabannya adalah Quran dan kitab-kitab tersebut turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adanya kitab menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kitab tersebut terjadi atau muncul dengan sendirinya. Siapa yang berkata,
siapa yang berfirman, tidak mungkin sendiri dengan sendirinya, tapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan atau Rabb yang menurunkannya. Sekali lagi, kutub-kutub atau kitab-kitab samawiyah termasuk Al-Quran yang tercakup di dalamnya hukum-hukum yang adil, hukum-hukum yang mengandung maslahat bagi seluruh makhluk. Ya, tidak ada hukum yang tertulis dalam kitab tersebut merupakan petunjuk, merupakan kemaslahatan bagi makhluk. Ya, dan ini menunjukkan bahwa yang menurunkan, yang berfirman adalah Allah Rabb Jalla Jalaluh. Kemudian dalil yang terakhir adalah dalil his, ya, dalil yang bisa atau bukti yang bisa diterima dan bisa dirasakan oleh panca indera. Syekh mencontohkan dua hal atau dua keadaan. Yang pertama adalah orang-orang yang diijabah doanya. Bahkan kita pun merasakan dan kita akan bertambah keyakinan akan adanya Allah, bahwa orang yang berdoa, siapa yang mengkabulkan doa mereka jika Rabb atau jika Allah itu tidak. Ya, dalam hadis yang sangat masyhur, itu hadis seorang Baduy meminta hujan kepada Rasulullah, ya, maka seketika hujan itu turun. Doa Rasul langsung dijawab oleh siapa? Oleh Allah. Ini membuktikan adanya Allah. Ketika hujan sudah menjadi banjir, maka orang Arab Baduy tersebut juga meminta untuk memberhentikan hujan, agar Allah memberhentikan hujan. Maka Rasul berdoa kembali dan seketika doa Rasulullah diistijabah. Siapa yang mengistijabah? Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan Allah itu ada. Jadi terkabulnya doa menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah yang mendengar, ada Allah yang melihat, ada Allah yang mengkabulkan doa tersebut. Dan contoh yang kedua adalah tanda-tanda kebenaran para rasul dan anbiya, atau yang sering disebut dengan mukjizat. Mukjizat tersebut yang merupakan perkara yang tidak biasa di luar kemampuan manusia, perkara yang luar biasa, yang melemahkan dan membuat manusia tidak mampu. Siapa yang menurunkan, siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat-mukjizat tersebut menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena mukjizatnya ada. Seperti terbelahnya laut oleh pukulan Nabi Musa. Ini menunjukkan adanya Allah, karena Allah lah yang memerintahkan, Allah lah yang berkuasa membelah laut tersebut. Itu juga Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang mati karena izin Allah, menunjukkan adanya Allah. Begitu Rasulullah SAW ketika diberi mukjizat dengan terbelahnya bulan, memenuhi permintaan orang-orang kafir Quraisy itu. Terbelahnya bulan menunjukkan bahwa Allah itu ada, karena bulannya terbelah dan ada. Sedangkan siapa yang mampu membelah bulan selain Allah Subhanahu wa taala? Inilah penjelasan singkat tentang dalil al-his atau bukti yang bisa difahami oleh panca indera. Dengan demikian para ikhwan dan akhwat, selesai sudah kajian kita, dan saya mohon maaf menambah beberapa menit agar penjelasan tentang dalil-dalil atau bukti-bukti adanya Allah bisa selesai meskipun dengan singkat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, dalil adanya Allah ada 4, yaitu dalil fitrah, kemudian dalil akal, kemudian dalil syara', ya, kitab-kitab, kemudian dalil yang terakhir dalil his atau panca indera. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.